Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bini'matihi tatimmu salihat. Alladhi qala fi ayatihi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wa qala ta'ala في آياته صنع الله الذي أتقن كل شيء وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di kesempatan siang hari ini, sebagaimana pekan ketiga di setiap hari Sabtu ba'da zuhur di Masjid Fatahillah Pasar Tanah Abang Blok B, kita bahas kajian-kajian terkait dengan Tibun Nabawi, terkait dengan kedokteran Arab klasik, ya, juga terkait dengan bab-bab tentang kesehatan secara umum, yang mana bab semacam ini bab yang sudah dilalaikan oleh kaum muslimin. Padahal termasuk perkara yang bahkan disebutkan oleh Imam Syafi'i, wa huwa thuluthul ilm, dia adalah sepertiga dari ilmu. Yang Imam Syafi'i sedih dengan kondisi kaum muslimin yang menyia-nyiakan ilmu pengobatan. Judul pada siang hari ini atau tema pada siang hari ini, panjang umur banyak amalan. Judul ini sebenarnya kita ambil dari hadis Nabi SAW. Kita ambil dari hadis Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Al-Bazzar dan Ibnu Hibban, ketika Nabi bersabda, bertanya kepada para sahabatnya, ala ukhbirukum bi khiyarikum, maukah kalian aku berikan kabar tentang orang yang terbaik di antara kalian, kata Nabi. Kemudian para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Ya, sahabat penasaran siapa orang baik di antara mereka. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, khiyarukum atwalukum a'mara, sebaik-baik kalian adalah orang yang umurnya paling panjang. Sebaik-baik Anda, sebaik-baik kita adalah umurnya yang paling panjang. Wa ahsanukum akhlaqa, dan sebaik-baik Anda adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dalam riwayat disebutkan yaitu aktsarukum a'mala, yaitu orang yang paling banyak di antara Anda amalannya. Ini di antara ciri-ciri apa? Manusia yang terbaik di antara kita. Satu, tadi disebutkan apa? Orang yang umurnya paling panjang. Ya, umur panjang tentunya bukan panjang umur tapi apa? Semakin jauh dari Allah, bukan. Semakin umurnya panjang, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin umurnya panjang, semakin dia habiskan usianya, hartanya, ya, dia korbankan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah ahsanukum akhlaqa, dalam riwayat aktsarukum a'mala, orang yang paling baik akhlaknya dan orang paling banyak amalannya. Maka apa? Panjang umur dan amalannya banyak, ini yang kita idam-idamkan sehingga kita menjadi orang yang terbaik. Ya, panjang umur belum tentu dikatakan sebagai bonus. Panjang umur belum tentu dikatakan dia usianya berkah, belum tentu. Bisa jadi Allah jadikan umur dia panjang, tapi apa? Sebagai jebakan dari Allah untuk hambanya. Sebagaimana telah disebutkan Nabi SAW, idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asi fa'lam annahu istidraj. Kalau Anda melihat ada seorang hamba dikasih apa?
kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tetap menjalankan kemaksiatannya, ketahuilah nikmat tersebut adalah jebakan bagi dia. Termasuk apa? Nikmat panjang umur. Nikmat panjang umur. Panjang umur disertai amalan yang banyak. Amalan yang banyak bukan sembarang amalan, bukan asal beramal dalam perkara ibadah, tapi amalan yang banyak yang harus mempunyai atau memenuhi dua syarat diterimanya amalan secara mutlak, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan ittiba, mencontoh apa yang Nabi lakukan dalam perkara amalan ibadah ini. Ya, umur yang panjang disertai dengan ikhlas, disertai dengan ilmu dan seterusnya. Rahimani wa rahmakumullah jami'an. Nabi SAW juga sudah mengingatkan, sesungguhnya kita masuk surga bukan semata-mata karena amalan kita, amalan Anda, bukan. Anda masuk surga bukan karena infak Anda. Anda masuk surga bukan karena semata-mata baiknya Anda kepada kedua orang tua Anda. Anda masuk surga bukan semata-mata sholat malam Anda dan puasa Anda, bacaan Al-Quran Anda, menjauhinya Anda dari perkara kesyirikan, dari kemaksiatan dan lain sebagainya. Bukan. Tetapi kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalan hanya perantara sebab. Sebagaimana Nabi telah bersabda, saddidu wa qaribu wa abshiru fa innahu la yadkhulal jannah ahadan amaluhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu. Ya, saddidu wa qaribu, mendekatlah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, datangilah ketaatan Allah Subhanahu wa taala, dan bergembiralah dengan apa? Dengan yang akan dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesungguhnya seseorang tidaklah masuk surga, salah seorang dari Anda tidaklah masuk surga gara-gara amalannya, gara-gara amalan salehnya. Kemudian sahabat berkata, "Wala anta ya Rasulullah?" Kamu juga demikian ya Rasulullah? Kamu masuk surga bukan semata-mata karena amalanmu ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, "Wala ana." Aku pun tidak demikian. Aku masuk surga juga demikian, bukan karena semata-mata karena amalanku. Ya, illa ayataghammadani Allahu minhu birahmatih. Ya, sesungguhnya apa? Masuk surga bukan murni karena amalan, tapi karena apa? Karena rahmat Allah yang Allah limpahkan kepada kita. Rahmat Allah yang luas yang Allah limpahkan kepada kita. Kemudian wa'lamu anna ahabbal amal ila Allah adwamuhu. Ketahuilah sesungguhnya amalan yang dicintai, paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang istiqamah, amalan yang dirutinkan. Amalan sedikit rutin lebih baik daripada banyak tapi jarang. Contoh, Anda membaca Al-Quran setiap 2 jam sekali baca Al-Quran, ya, setiap 2 jam baca Al-Quran 10 menit. Lebih baik daripada baca Al-Quran sehari sekali, walaupun dia apa? Walaupun dia sangat banyak. Lebih baik sedikit rutin. Nah, kalau yang terbiasa, sampai para penghafal Al-Quran sudah terbiasa, sekali setoran hafalan 5 juz, sekali setoran hafalan 10 juz. Ini mereka yang sudah memegang Al-Quran. Bagi mereka-mereka yang tidak menghafal Al-Quran, sedikit sering lebih baik, sehingga apa? Mengikat hati mereka, selalu apa? Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 jam sekali 10 menit baca Al-Quran dengan terjemahnya, sehingga selalu mengingat kita dengan Al-Quran. Demikian salat malam, sebagian orang tidak bisa salat malam tahajud 11 rakaat. Ya, lebih baik salat malam, ya, salat malamnya walaupun hanya salat witir 3 rakaat rutin di sepertiga malam, daripada salat tahajud 11 rakaat tapi sepekan sekali. Nah, ini lebih baik sedikit tapi rutin daripada banyak tapi nggak istiqomah. Nah, begitu pula amalan-amalan yang lainnya. Ini amalan yang dicintai di sisi Allah adalah amalan yang rutin.
amalan yang ditekunkan. Dan disebutkan dalam riwayat disebutkan amalan yang sedikit wa in qal, tapi rutin itu lebih baik. Nah, dalam riwayat tidak disebutkan wa absyiru. Tidak disebutkan wa absyiru. Hadis ini juga hadis yang sahih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Syahidnya yang kita sebutkan di sini, panjang umur tapi berkah. Panjang umur tapi dalam ketaatan kepada Allah. Panjang umur, banyak amalan, amalan saleh ditambah amalan salehnya. Bukan panjang umur tapi maksiat. Panjang umur jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan sebagaimana disebutkan, Nabi Adam alaihissalam umurnya lebih dari 1000 tahun. Nabi Nuh alaihissalam umurnya diperkirakan sekitar 1500 tahun. Adapun Nabi Nuh alaihissalam sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, yang disebutkan umurnya 950 tahun adalah usia umur beliau ketika berdakwah. Nabi Nuh alaihissalam usianya 950 tahun, itu apa? Usia beliau berdakwah, lama beliau berdakwah. Adapun usia total, ya ada yang memperkirakan sekitar 1500 tahun. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina aman." Ya, di sini sebutkan alfa sanatin illa khamsina aman. Ya, bahwasanya kami telah mengirimkan Nuh kepada kaumnya dan sekitar berdakwah kepada kaumnya sekitar 1000 tahun kurang 50, yaitu 950 tahun. 950 tahun yaitu usia beliau berdakwah. Usia beliau berdakwah. Ada yang mengatakan di antaranya Nabi Nuh alaihissalam diangkat menjadi rasul saat usia kurang lebih 350 tahun. Ya. Kalau Nabi Muhammad 25 tahun. Adapun Nabi Nuh alaihissalam ketika usia 350 tahun. Sebagaimana datang dari Ibnu Jarir, ia mengatakan Nabi Nuh alaihissalam sudah berusia 480 tahun saat itu. Ini dikuatkan dari juga pendapat Ibnu Abbas sebagaimana diriwayatkan dalam Al-Mustadrak. Al-Mustadrak. Tapi ini perlu lihat sanadnya perlu dilihat kembali. Kemudian rahmatullah jami'an, maka Nabi Nuh alaihissalam menyeru kaumnya sekitar 950 tahun. Yang disebutkan dalam Al-Quran 950 tahun adalah usia beliau berdakwah. Kemudian ada yang menyebutkan di antaranya yaitu Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, fi Ulumil Quran, beliau menyebutkan setelah Nabi Nuh alaihissalam menegakkan dakwahnya 950 tahun, kemudian beliau setelah itu hidup, dan setelah kejadian tersebut hidup setelah banjir bandang selama 60 tahun. Ya, banjir bandang selama 60 tahun. Nah, jadi setelah didatangkan banjir, beliau hidup 60 tahun. Wallahu alam bisawab dengan sanadnya dari apa yang disebutkan di sini. Alhasil kita ambil hikmah. Hikmahnya apa? Di antaranya usia Nabi Adam alaihissalam umurnya lebih dari 1000 tahun, usianya Nabi Nuh alaihissalam usianya lebih dari 1000 tahun, dan umur mereka panjang dan umur mereka dipenuhi dengan keberkahan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan umur kita sebagaimana disampaikan Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Nabi bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum may yajuz dzalik." Kata Rasulullah SAW, adapun umurnya umatku, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun rata-rata. 60 sampai 70 tahun umurnya umatnya Nabi Muhammad SAW, dan sedikit sekali di antara mereka yang lebih dari 70.
Berarti kalau ada yang mengatakan, kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu usianya di atas 70, apakah itu bonus? Ya, apakah itu nikmat? Ya, perlu kita koreksi sebagaimana kita sampaikan di awal. Jika di atas usia 70 tahun, dia semakin memanfaatkan waktunya untuk Allah, memanfaatkan hartanya untuk Allah, ya, mewakafkan umurnya untuk fisabilillah, ya, dan semuanya untuk Allah, ketahuilah umur tersebut benar-benar bonus dari Allah, bonus untuk mendapatkan kebaikan. Ini termasuk apa yang disebutkan Nabi, orang yang terbaik di antara anda yang umurnya panjang. Umur panjang untuk ketaatan kepada Allah, untuk keberkahan. Nah, semakin banyak amalan. Tapi kalau di atas 70 tahun, ya, semakin nakal. Di atas 70 tahun, ya, zina. Di atas 70 tahun mengembangkan bisnis ribanya. Di atas 70 tahun, ya, dia mendolimi orang-orang di sekitarnya. Di atas 70 tahun tambah nggak sholat. Di atas 70 tahun tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi yang dinamakan istidraj. Ya, jebakan Allah yang disediakan di dunia. Untuk nanti apa? Dengan umur dia yang panjang, semakin bertambah maksiat, nanti siksa semakin disediakan, semakin dibuka lebar siksaan untuk dia. Ya, di alam barzakh juga di yaumul qiyamah. Sebagaimana tadi disampaikan, idza ra'aitallahu yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa muqimun 'ala ma'asi fa'lam annahu istidraj. Anda melihat orang ini dikasih nikmat sama Allah, tapi dia semakin maksiat. Ketahuilah ini namanya istidraj. Nah, fa ini rahmani wa rahimakumullah jami'an. Umurnya umatnya Nabi Muhammad 60-70 tahun mayoritasnya. Sedikit yang bisa lebih dari 70. Dalam riwayat sedikit yang lebih dari 100 tahun. Dan ini semuanya termasuk apa? Takdir Allah, sunnatullah. Ya, umur kita ya sekian, sudah dikabarkan Nabi SAW. Memang umur kita sekian. Dari sisi wahyu sudah ada stempel mayoritasnya sekian. Dari sisi dunia kalau kita perhatikan sangat masuk akal. Di zaman Nabi Adam alaihissalam, di zaman Nabi Nuh alaihissalam, lihat umur mereka panjang. Memang sunnatullah. Kemudian apa kalau kita lihat makanan mereka juga ajib-ajib. Ya, tidak terpapar dengan racun-racun. Di zaman ya umat semakin jauh dari apa? Semakin jauh dari zamannya Nabi SAW, seperti terkhusus di zaman kita, umurnya bukan hanya 60 sampai 70 tahun lagi, bahkan ada yang anak 10 tahun sudah meninggal. Kenapa? Kena stroke. Gara-gara apa? Gara-gara makanan minuman instan. Anak 10 tahun sudah kena kanker. Anak 10 tahun sudah gagal ginjal karena minuman yang diblender-blender dengan es, ya, dari jus yang mereka bikin. Anak 10 tahun, subhanallah, lebih pendek lagi. Nah, pertama, ini usia 60-70 tahun, sunnatullah, usia umatnya Nabi Muhammad pendek, disertai sebab dari makanan. Ya, nah, bahkan ada yang lebih pendek daripada 60 tahun, 70 tahun. Fa ini rahmatullah jami'an. Tentunya itu apa? Ada perantara sebab. Ada perantara sebab. Fa subhanallah, ajaibnya Allah menjadikan kekhususan bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sediakan dengan umur umatnya yang pendek, tapi Allah sediakan ada satu hari, satu malam, satu waktu, yang satu waktu tersebut hanya setahun sekali, yang dengan satu waktu tersebut setahun sekali ini bisa menandingi orang-orang zaman dahulu yang umurnya panjang-panjang. Yaitu apa? Malam Lailatul Qadar. Nah, sebagaimana Allah telah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Coba, ini yang disebutkan bahwasanya lailatul qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan, bukan. Tapi apa? Lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan seandainya satu bulan ada 30 hari. Satu bulan 30 hari. Dan 1000 bulan berarti apa? 30.000 hari.
Ya, seandainya kita hitungan bukan 29 hari, 30 hari. Ya. Maka 1000 bulan adalah 30.000 hari. Berarti lebih baik daripada 30.000 hari. Dan 1000 bulan kalau kita jadikan tahun berarti ada sekitar 83,3 tahun. 1000 bulan berarti sekitar 83,3 tahun. Ya, seandainya usia baliknya kita sebagai laki-laki, kita balik misalkan usia 14 tahun dan seandainya umur kita sekarang 40 tahun, berarti sejak balik sampai detik ini ada 26 tahun kita dapetin apa? Misalnya Lailatul Qadar. Anda mendapat 26 tahun malam Lailatul Qadar. Berarti apa? Sama dengan yaitu apa? Sekitar 2165,8 tahun. Coba. Umur kita yang pendek, ya, umur kita yang 60 sampai 70 tahun dengan keutamaan malam Lailatul Qadar, umur kita bisa jadi apa? Ribuan tahun. Subhanallah. Wah, ini tentunya apa? Kekhususan yang Allah jadikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rahimahumullah jami'an, apakah boleh kita berdoa untuk doa minta tambah umur? Ya, boleh-boleh saja. Sebagaimana datang dalam riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, ya, disebutkan bab man da'a bitulil umur. Bab barang siapa yang berdoa dengan umur yang panjang. Datang dari Anas bin Malik, ya, karena Nabi SAW yadkhulu alaina. Dulu pernah Nabi SAW masuk kepada kami, kata Anas, ya, Ahlul Bait, kepada keluarganya Anas bin Malik. Fadakhala yawman fada'a lana faqalat Ummu Sulaim, ya, kemudian berkatalah Ummu Sulaim kepada Rasulullah, ya, kepada Rasulullah untuk apa? Untuk didoakan untuk Anas bin Malik. Kemudian Rasulullah mendoakan Anas bin Malik, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atalla hayatahu waghfir lahu. Ya Allah, ya, jadikan anak dia, anaknya Anas bin Malik punya anak yang banyak, ya, punya harta yang banyak, umur yang panjang, usia hidupnya panjang, dan ampunilah dosanya. Subhanallah. Didoakan Anas dengan doa ini, dengan apa? 3 hal ini. Dan doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dihitung-hitung anak dan cucu Anas bin Malik, ya, anak dan cucunya dihitung total. Anaknya, cucunya total dihitung sekitar berapa? Sekitar 103. Bayangin, anak sudah sama cucu dari Anas bin Malik. Anas bin Malik punya banyak harta, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian juga dikasih anak, juga dipanjangkan umurnya. Dan Anas bin Malik disebutkan adalah sahabat yang paling terakhir wafatnya di Basrah, di Irak. Anas bin Malik adalah sahabat yang paling terakhir wafatnya di Basrah, di Irak, ya. Bahkan dia, Anas bin Malik, pernah sholat di belakangnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kata Anas bin Malik, aku melihat sholatnya Umar bin Abdul Aziz seperti sholatnya Rasulullah SAW. Dia mendapati apa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan Anas termasuk sahabat yang paling terakhir meninggal di Basrah, di Irak. Dan dia punya anak dan cucu di total, dikalkulasi berapa? 103 total, bayangin, ya, 103. Nah, ini rahmani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian, apakah boleh berdoa dengan panjang umur? Boleh. Imam Bukhari menjadikan bab seperti ini. Tapi sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibn Baz, juga Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, hendaknya kalau berdoa atau Anda berdoa,
atau Anda mendoakan orang, atau orang mendoakan Anda, hendaknya jangan dimutlakkan. Harus apa? Ada taqyid. Ada yang dicatat di situ, ada tambahannya, ya. Seperti apa? Mendoakan dengan yang bermanfaat, kebaikan. Misalkan Anda berdoa, ya, seperti apa? Panjang umur dalam ketaatan kepada Allah, ya. Panjang umur dalam kebaikan, ya. Panjang umur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Panjang umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fatwanya Syekh bin Baz. Jadi kalau ada orang mendoakan Anda, Allah yutawwil umrak, semoga Allah panjangkan umur kamu, jangan iyakan dulu, tunggu dulu. Pak, Bu, ditambahi. Tambahi apa, Nak? Tolong doakan Allah yutawwil umrak fi taatillah, semoga Allah panjangkan umur kamu dalam ketaatan kepada Allah, keberkahan, kebaikan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Anda juga berdoa juga demikian, ya Allah, panjangkan umurku ya Allah dalam ketaatan kepadamu. Istiqamah di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Panjang umur dalam keadaan keridhaanmu ya Allah. Enggak apa-apa Anda berdoa. Atau Anda mendoakan anak Anda, memuji anak Anda, ya Allah, ya waladi, Allah panjangkan umur kamu dalam ketaatan kepada Allah. Nah, tidak mengapa. Ya, begitu pula pendapat Syekh Ibn Utsaimin sebagaimana dalam fatwa, ya, Nur ala Darb, ya, agar doa panjang umur itu disertai apa? Kata-kata ala taatillah, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita takut panjang umurnya kita ternyata apa? Menjadikan hisab kita semakin berat. Panjang umur ternyata hisab semakin berat. Panjang umur ternyata semakin banyak dosa. Panjang umur tapi apa? Tapi cacat. Panjang umur tapi apa? Tua renta, ngerepotin orang. Makanya diantaranya doa Nabi apa? Allahumma inni a'udzubika minal harami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari tua renta. Nah, jangan sampai panjang umur tapi apa? Tapi ngerepotin anak, ngerepotin cucu, ngerepotin tetangga, ngerepotin DKM masjid, ya. Panjang umur kena stroke, 2 mobil nganter untuk berobat. Nasallallahu alaihi. Nah, ini rahmatullah. Anda minta doa panjang umur, dipanjangin umurnya sama Allah, ya, sampai umurnya 80 tahun. Tapi apa? Pakai tongkat. Sudah 80 tahun dikabulin, minta lagi, ya Allah panjangkan umurku lagi ya Allah. Dikasih tambah umur jadi 100 tahun, pakai kursi roda. Ya Allah tambah lagi masihan. Pak, tambahkan umur kami ya Allah. Tambah lagi umurnya 120 tahun, tidur di atas ranjang. Masih doa lagi, ya Allah panjangkan umurku ya Allah 150 tahun, digeret. Nasallallahu alaihi. Mau umur berapa sih? Makanya panjang umur tapi apa? Berkah. Di antara berkah nggak nyusahin orang. Di antara berkah justru mendatangkan kebaikan kepada orang sekitarnya. Fa ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian apa sebab-sebab di antaranya umur Anda bisa lebih panjang? Sebabnya dilihat dari 2 sebab. Sebab dari agama, sebab dari dunia. Sebab dari ad-din, sebab dari ad-dunya. Sebab dari apa? Ad-din dan sebab dari apa? Dunia. Namanya ad-din segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan dunia itu perkara daniyah, perkara yang hina. Ya, enggak usah lama-lama di dunia. Kalau memang umur panjang ingin berkah, ambil sebabnya. Sebab dari urusan agama, ambil sebab, diantaranya seperti hadis Nabi SAW yang Nabi bersabda, la yaruddu al-qadar illa ad-du'a wa la yaruddu wa la yazidu fil umr illa al-bar, ya, au illa al-bir. Nah, diantaranya tidak akan ditolak doa, tidak akan dirubah, takdir itu nggak akan dirubah kecuali dengan apa? Dengan doa. Takdir nggak akan dirubah kecuali dengan doa. Kita Pak, ibu-ibu harus berdoa. Kalau doa sungguh-sungguh, bil khudu wal khusyu wat tadallul, dengan rendah hati, merendah kita di hadapan Allah, tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asmaul husna,
Ya, doa kepada Allah dengan sebutkan kesalahan kita, merendah di hadapan Allah, sampai disebutkan ya dalam hadis yang sahih, innallaha hayyun karimun yastahyi ayyarudda ad-du'a. Naam, wa ayyarudda ar-rajulu wa rafa'a yadayhi wa yaruddahuma sifran ghaibataini. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu maha kekal, Allah itu maha mulia, dan Allah malu jika ada seorang lelaki mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, dia berdoa dan Allah gak kabulkan doanya dalam keadaan sifran, gak ada hasilnya, Allah malu. Coba bayangin, Allah malu kalau ada hamba berdoa gak dikabulin. Ya, kalau dalam hal yang lainnya, contoh, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah enggak malu untuk menciptakan permisalan hewan seperti lalat, seperti nyamuk. Allah enggak malu. Allah menciptakan nyamuk enggak malu. Ya, fama fawqaha. Allah ciptakan di atas nyamuk, lalat, cicak, kecoa, ya, tikus, kemudian cacing. Allah enggak malu. Justru Allah menciptakan yang hina-hina ini untuk menunjukkan apa? Hinanya kita nggak bisa menciptakan yang remeh. Ya, juga apa? Innallaha la yastahi minal haq. Allah nggak malu untuk menyampaikan al-haq. Tapi subhanallah, Allah malu kalau melihat hambanya mengangkat tangannya berdoa tapi nggak dikabulin. Allah malu. Ya, makanya banyak-banyak doa. Dan bahkan apa? Al-qadar, takdir dari Allah itu nggak dirubah kecuali apa? Sebabnya diantaranya doa. Wala yazidu fil umri, ya, dan tidaklah umur itu ditambah kecuali karena apa? Amal kebaikan Anda. Berarti amal kebaikan Anda juga akan menambah umur Anda dari sisi agama. Anda banyak infak, banyak sedekah, Anda banyak sholat, ya, Anda banyak menolong saudara Anda banyak melakukan birrul walidain, ya, Anda banyak puasa, Anda banyak baca Al-Quran, Anda banyak zikir, Anda banyak menjauhi maksiat. Ini semua akan menambah umur Anda. Ya, begitu pula Nabi SAW juga bersabda, man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi. Barang siapa yang ingin Allah tambah rizkinya dia, hendaknya apa? Hendaknya apa? Di antaranya ini akan kita sebutkan. Dan wa ayyan sa'a lahu fi ajalih falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin apa? Rizkinya ditambah, ajalnya ditunda, ditambah umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Anda apa? Ziarah kepada kerabat. Ziarah kepada kerabat lebih pantas disebut silaturahmi. Kalau Anda ziarah kepada teman Anda, namanya bukan silaturahmi. Anda datang ke teman Anda nggak ada hubungan kerabat, namanya ziarah. Ya, tapi kalau Anda datang kepada bapak ibu, kepada saudara, kepada kerabat-kerabat kita, itu namanya silaturahmi. Dan ini untuk apa? Menambah rizki dan tambah umur. Ini diantara sebab-sebab. Datangi ya hal-hal ini untuk apa? Umur Anda tambah panjang, plus doa agar umur Anda panjang dalam ketaatan kepada Allah, diberkahi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmatullah. Adapun dari sisi dunia, Anda juga harus ambil sebab. Kalau Anda ingin umur Anda panjang dari sisi dunia, lihat sebabnya, datangi sebab-sebabnya biar umur Anda panjang. Dari sisi fisik atau psikis. Dari sisi fisik, jaga pola makan Anda. Ya, dari sisi fisik jaga pola makan Anda. Dari sisi fisik jaga olahraga Anda. Dari sisi fisik jaga istirahat Anda. Dari sisi fisik ya, jaga diri Anda dari racun-racun, dari polusi-polusi. Dari sisi fisik jaga diri Anda dari hal-hal yang mencelakakan, malapetaka bagi diri Anda. Ambil sebabnya. Dari sisi psikis ya, jangan jadi hidup di muka bumi apa? Orang yang apa? Penuh dengan kesombongan dan hasad. Kenapa? Hasad akan apa? Menggerogoti kesehatan kita, menggerogoti diri kita. Orang yang hasad cepat tua. Ya, kalau orang Indonesia, pepatah Indonesia mengatakan hasad iri tanda tak mampu. Iya, benar, nggak mampu.
Allah memberikan apa? Keutamaan kepada orang yang Allah kehendaki kepada orang tersebut. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Dan demikian Allah berikan keutamaan kepada orang yang Allah kehendaki. Allah kasih dia rezeki, mobil, rumah, istri, gaji yang masya Allah. Kemudian ini orang hasad. Iya, hasad tanda dia nggak mampu seperti dia. Allah yang memberikan keutamaan kepada si fulan. Ya, dan itu apa? Kehendak Allah. Kalau dia iri hasad, berarti dia nggak ridha dengan qada Allah, nggak ridha dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, iri hasad. Bapaknya hasad, bapaknya sombong. Siapa? Siapa bapaknya tukang hasad? Bapaknya orang yang sombong? Iblis laknatullah alaih. Ya, Iblis laknatullah alaih. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami katakan kepada malaikat usjudu, sujudlah kepada Adam. Adapun iblis bukan masuk golongan malaikat. Iblis masuk golongan jin. Nah, ya, sujudlah kepada Adam. Maka malaikat sujud kecuali iblis. Kecuali iblis, dia apa? Enggan untuk sujud dan dia sombong dan dia termasuk yang kafir. Nah, makanya jangan jadi orang sombong, ya. Sampai disebutkan Nabi SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarrah minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya satu dzarrah, mithqala dzarratin, ya, seperti dzarrah dari kesombongan. Dzarrah itu apa? Semut kecil. Jangan diartikan dzarrah itu dengan biji sawi, biji atom, bukan. Orang Arab, orang Badu kalau bilang dzarrah itu semut kecil. Ya, walaupun ada kesombongan sebesar biji, sebesar semut kecil, gak akan Allah masukkan surga. Dan bapaknya kesombongan ini adalah iblis laknatullah alaih. Nah, dan dia termasuk orang kafir. Juga diantaranya Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjud. Nah, id amartuk. Nah, fa dikatakan apa yang bikin engkau, ya, tidak mau sujud dari apa yang kuperintahkan. Kemudian apa kata iblis? Dikisahkan oleh Allah, ya, ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini karena hasadnya iblis. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api sedangkan Adam dari tanah. Sekaligus iblis ini bapaknya sombong, bapaknya tukang sombong, bapaknya hasad, plus bapaknya kias batil. Dia mengkiaskan kias yang keliru. Dipikir api lebih baik daripada tanah, padahal tanah lebih baik daripada api. Api bisa membakar, tanah itu menyuburkan. Dengan tanah benih bisa tumbuh. Tanah itu mendinginkan, api memanaskan, bahkan bisa mencelakakan dirinya sendiri. Nah ini rahimahumullah jami'an. Dari sisi psikis harus Anda jaga. Jangan sampai hidup di muka bumi, ya, jadi orang baperan. Hidup di muka bumi, ya, pelihara sombong, pelihara dendam, jadi apa? Orang yang takut berlebihan. Jangan. Nah, ini semua akan menyebabkan malapetaka. Di antaranya Nabi Yakub alaihissalam, kenapa kedua matanya buta? Karena sedih yang menumpuk. Ya, makanya biar Anda sehat, panjang umur apa? Jangan sedih berlebihan. Allah berfirman, wa biyaddat aynahu minal huzni fa huwa kadhim. Dan kedua mata Nabi Yakub putih, buta, karena apa? Karena sedih yang numpuk. Nasallallahu alafiyah. Maka apa, sekali lagi, kalau Anda punya dendam, lepaskan dendam tersebut. Kalau Anda punya sedih, segera move on dari sedih. Nah, kalau Anda takut berlebihan, ingatkan, kuatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Musim pandemi berlalu. Nah, rasa takut berlalu. Nah, tawakal ditingkatkan. Demikian. Maka apa? Umur yang panjang ini ambil sebabnya. Ambil dari sebab fisik, ambil juga dari sebab psikis. Perlu diambil. Jaga diri Anda dari segala sesuatu yang mencelakakan diri Anda. Umur panjang ada sebab. Sebab-sebabnya perlu diambil. Nah, jangan sampai ketika sakit mencela takdir Allah. Padahal Allah tidak makan, Allah tidak minum, Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk.
Kalau sakit jangan mutlakkan takdir Allah. Ya, kena stroke, ini semua takdir Allah. Ya, kena sakit kanker, semua atas takdir Allah. Jangan murni takdir Allah yang disalahkan. Siapa yang makan? Gara-gara makan kena stroke, gara-gara makan darah tinggi, gara-gara makan jadi apa? Mandul, gara-gara makan jadi impoten, gara-gara makan kena kencing manis, gara-gara makan ya 90% penyebab penyakit adalah karena makanan. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah bertanya kepada seorang pemuda, yang seorang pemuda ini apa? Berihtijaj apa? Ihtijaj bil ma'asi. Berdalil apa? Ihtijaj yaitu apa? Berhujjah dengan takdir dengan maksiat dia. Ya, dia ditanya oleh Umar, ya, "Hai fulan, kenapa kamu berbuat maksiat?" "Saya berbuat maksiat karena takdir Allah Subhanahu wa taala." Nah, kemudian apa sama Umar? Dipukul dengan pelepah kurma. Kemudian pemuda tadi bertanya, "Kenapa kamu pukul saya?" "Saya pukul kamu juga karena takdir Allah." Artinya ada sebab. Kita sakit ada sebab. Sebab yang kita ambil 90% penyebab penyakit makanan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sepertinya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Tafadhal barakallahu fikum. Ibu-ibu ada pertanyaan? Biasanya ibu-ibu paling banyak pertanyaan. Dan orang yang paling sakit jenis kelamin perempuan. Ya, wanita itu di mana-mana, paling banyak di klinik. Ya, paling banyak opname. Nah, kenapa? Karena paling mudah sakit. Jarang aktivitas, ada di rumah, makan banyak, ya. Nah, cobaannya. Terus apa? Banyak stres. Nah, Anda lihat orang yang kena kanker jenis kelamin laki apa wanita? Wanita. Kanker payudara, kanker rahim, permisi, kanker serviks, ya, kelenjar tiroid, ya, dan tumor, dan rata-rata kaum wanita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Karena nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Tafadhal, mari Pak. Nah, iya. Karena makanan. Nah, iya. Usia sudah ditentukan. Gimana kalau ada orang yang meninggal karena makanan? Ini juga sudah ditentukan bahwa si fulan meninggal karena makanan. Jadi tadi disebutkan bahwasanya la yaruddu al-qadar illa du'a. Takdir itu nggak bisa dirubah kecuali dengan doa. Ini bukan takdir yang dicatat di Lauhil Mahfuz, tapi apa? Takdir yang dicatat di langit paling rendah. Ya, karena takdir ada banyak, ada takdir yaumian, takdir harian, ada takdir sanawian, takdir setiap tahun, ya. Dan ini kembalinya kepada Lauhil Mahfuz, kitab induk. Ya, kalau kitab induk sudah tetap. Ya, orang berdoa umurnya jadi dia ditambah, bisa bertambah, takdir itu berubah, yaitu takdir yaumian. Tapi di Indo, ya, takdir Indo Lauhul Mahfuz sudah dicatat, umur dia ditambah karena doa. Ya, dan dia umurnya sudah dia dicatat, dia meninggal kapan sudah dicatat. Tapi apa? Gara-gara apa? Makanan juga sudah dicatat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu Pak, ya. Nah, dan ingat ya, penyakit nomor 1 terbanyak di muka bumi, ya, di zaman kita sekarang, hati-hati, dikenal dengan penyakit metabolic syndrome atau sindrom metabolik. Ya, banyak di antara saudara-saudari kita yang sakit dan meninggal karena penyakit ini. Dikarenakan apa? Kebanyakan makan minuman instan. Badan tiba-tiba drop, kurus, tensi naik, gula darah naik, ginjal kacau, harus cuci darah. Ini hati-hati, ya. Dan adapun disebutkan Nabi SAW dari hadis riwayat At-Tayalisi dan At-Tahawi dengan sanad yang sahih, Nabi sudah mengingatkan. Tadi dari sisi apa? Dari sisi medis. Adapun dari sisi non medis, Nabi mengingatkan, aktsara ummati mautan ba'da qada'illahi wa qadarih bil ain. Banyak sekali umatku yang meninggal, umatku kata Nabi Muhammad meninggal setelah apa? Takdir Allah dan qada dari Allah adalah sebab mata jahat manusia. Hati-hati dengan mata jahat. Mata jahat bisa membunuh. Banyak di antara saudara kita, teman-teman kita meninggal ternyata kenapa? Mata jahat.
ain. Maka hati-hati dua sebab ini ya. Dari sebab fisik diantaranya tadi makanan kita 90% yang menyebabkan penyakit ya. Dari sebab non medis adalah apa? Mata jahat manusia. Nah, untuk menolak mata jahat, kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, doakan keberkahan. Barakallahu fik, yubarikallahu alaik, dan semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah jaga kita dari segala keburukan. Semoga Allah jauhkan kita dari su'ul khatimah. Allah jauhkan kita dari siksa kubur. Allah jauhkan kita dari nerakanya. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah mudahkan kita masuk dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.